Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya. Pesan gaya untuk kamu di bulan November 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya guys, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya Gemini ya, pesan gaya untuk kamu di bulan November 2021. Apa yang ingin gaya sampaikan kepada kamu? Terkait energinya apa? Kita lihat. Beri saya 10 kartu untuk Gemini. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaannya. Oke, 2 kartu yang keluar. Nine of Swords, Ace of Swords, Five of Cups, The Star, Eight of Wands, Wheel of Fortune, Queen of Wands, Justice, King of Wands, dan terakhir ada Eight of Pentacles, dan ini bottom of the decknya ya. Oke, Gemini, terkait pesan gaya untuk kamu di bulan November 2021. Kalau aku lihat di sini dari energi kartunya ya, ini lebih ke arah bahwa dimana dalam sebuah perjuangan kamu jangan menyerah Gemini ya. Ibarat kata ya, jatuh bangun itu ya biasa, gagal itu ya biasa, yang dimana kegagalan kamu ini bukan berarti ya dunia kamu jadi runtuh, bukan berarti ya dunia kamu gak ada lagi ya. Kegagalan itu kan cuma ibarat kata ya awal permulaan kamu membuka lembaran baru, awal dimana kamu bisa untuk mencobanya lagi ya. Jadi mungkin maksud dari pesan gaya ini, kamu jangan berlarut-larut ya dalam kesedihan, kekalahan, kegagalan, tidak mencapai tujuan yang kamu inginkan, mencapai goal kamu tidak kesampaian, atau mungkin di sini kamu bangun usaha tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Jadi kamu harus semangat ya, karena gimana pun di sini sebetulnya kegagalan atau proses-proses di ibarat kata hal-hal yang kamu lalui di sini sebetulnya kayak gini tuh ya ada masanya ya. Ibarat kata ya, kalau kamu mau bangun dan mencoba lagi, tentu kesuksesan pun bisa kamu raih Gemini ya. Jadi dimana di sini tuh jangan terlalu berlarut ya dalam kecewaan, karena dimana di sini tuh ya gaya yakin sebenarnya kamu punya kemampuan. Kan aku selalu bilang
para Gemini itu, saya kasih tahu, kebanyakan kalau dalam kondisi finansial itu mereka tuh rata-rata sukses. Tapi entah kenapa kalau dalam kisah cinta, persoalan cinta, memang rata-rata itu kurang baik, atau dimana tuh kurang bagus ya percintaannya, ya. Jadi dimana di sini tuh sebetulnya kegagalan itu tuh cuma ibarat kata ya ujian aja, ya. Jadi tuh kayak nggak perlu takut ya, bahkan bukan hanya zodiak kamu aja, tiap orang ya yang punya zodiak itu pasti lah pernah ngalamin gagal, itu pasti ya, tidak ada yang tidak pernah ya Gemini ya. Jadi di sini kamu mau berserah begitu aja, nggak melakukan apa-apa, atau kamu mau bangkit. Nah, sekarang semuanya terserah pada diri kamu ya. Yang dimana di sini mungkin Gaia ingin menyampaikan bahwa diri kamu harus melakukan hal yang lebih, ya. Maksudnya hal lebih di sini tuh kayak mungkin lebih berjuang lagi kali ya. Nah, kalau misalnya kamu punya bisnis ya, entah kamu ini sambil bekerja dan punya usaha sampingan, atau kamu hanya mengandalkan bisnis aja, atau ini bisnis baru, cabang yang keberapa, ya bisa aja, atau mungkin kamu sebelumnya udah punya bisnis tapi kamu buka bisnis dengan tema yang lain atau jenis barang yang lain. Nah, dari kegagalan itu ya, kamu harus cari tahu apa yang menyebab bisnis kamu itu gagal. Ya, coba dilihat lagi, ditelusuri. Apakah dari tempatnya kurang strategis, atau mungkin lokasinya tidak bagus, ya, atau mungkin market pasarnya salah. Jangan salah loh, ada orang yang ibarat kata tuh naruh tempatnya itu enggak banget, ada yang kayak gitu. Udah tahu ya marketnya itu tuh orang-orang yang ibarat kata yang menengah ke atas, ngejualnya itu ya barang-barang yang kesannya itu ya yang murah. Ya saya bukan ngatain, kalau orang-orang yang biasanya menengah ke atas biasanya juga mau pakai barang-barang juga itu kebanyakan yang bermerek guys. Ya, ada orang yang demikian. Ibarat kata kamu jual harga baju yang 20.000, 50.000, yang gak bakal mereka itu ya beli. Karena apa? Ya marketnya aja udah beda. Ya, seperti demikian. Atau dimana di sini kamu bisa aja kamu bisnis restoran ya. Mungkin kamu bisnis restoran makanan vegetarian ya. Kebetulan saya vegetarian. Tapi kamu buka tempatnya di lokasinya nggak strategis, yang dimana maaf kebanyakan mereka umat Kristiani dan umat Muslim, tentu mereka juga tidak VG. Kebanyakan yang orang yang bervegetarian itu kan yang beragama Buddha atau Buddhis ya. Jadi itu lihat lagi kesalahannya gimana, atau mungkin dari harganya yang kemahalan, atau mungkin harganya nggak masuk akal, atau mungkin harganya sesuai tapi mungkin dari barangnya ternyata tidak memuaskan. Bisa jadi ya, usaha furnitur ternyata barangnya itu nggak memuaskan ya, nggak bagus, cepat rusak atau semacamnya. Jangan salah, kayak gitu-gitu tuh harus jeli dan dilihat ya. Jadi Gemini di sini tuh kayak Knight of Wands, dimana kamu memang disuruh berjuang. Kamu nih kayak kamu ini berperang sama naga. Kamu tahu naga itu gimana kan? Kalau dalam dunia mitologi, kalau kita nonton film, naga itu kan kayak hewan yang paling perkasa ya, karena mereka itu bisa mengeluarkan api lewat mulutnya. Ini kan perumpamaan doang ya guys, yang dimana kayak sosok naga ini kayak sosok ujian kamu, berat kan? Nah di sini kamu harus melawan si naga ini, dan kamu harus berjuang melewati ujian tersebut ya Gemini ya. Karena gimana pun saya lihat ke depannya sebetulnya kamu ini akan berhasil kok ya. Cuman kalau aku bisa kasih saran, ini harus diwaspadai ya. Hati-hati dengan saingan ya. Entah kamu kerja di sini atau kamu punya bisnis ya. Kayaknya kalau dari saingan ini banyak yang berbuat jahat ya. Jahatnya lewat apa saya nggak tahu ya, karena saya ini bukan paranormal, saya hanya baca energi. Cuma memang aku lihat sorry banget ya, dalam konteks itu ya bisa aja kalau kamu kerja rekan lain cari muka, atau mungkin pakai hal-hal yang buruk ya, itu bisa jadi. Jadi makanya agar kedepannya itu lebih waspada. Atau mungkin kalau kamu yang di sini itu seorang bisnis, punya usaha, punya toko, nah itu hati-hati, coba diperhatikan tokonya, atau dilemparin
bau-bauan atau mungkin dilemparin tanah kuburan. Sekarang kan ngeri banget ya. Aku sebetulnya hal-hal gitu kan dulu nggak percaya ya, cuman karena aku lihat dengan mata kepalaku sendiri ya, kebetulan itu toko temen orang tua saya kaget banget ya, tanah kuburan men ya. Dan setelah itu tuh jadi sepi banget emang tokonya ya. Percaya nggak percaya, ternyata yang kayak gitu tuh ada ya. Setelah saya ngeliatin kayak gitu tuh saya kaget banget. Maka dari itu, para Gemini di sini jangan sampai kamu menurunkan kewaspadaan kamu ya. Ujian memang berat, dan salah satu ujiannya itu memang dari saingan kamu, saingan toko, atau mungkin saingan rekan kerja. Kalau kamu bekerja di perusahaan atau kamu kerja di toko, bisa jadi ya. Oke, di sini ada the paid off, yang dimana di sini sepertinya mereka itu akan membawa karma dalam hidup kamu ya. Jadi memang ada indikasi kayak karma buruk kamu kayaknya di sini lagi berbuah guys ya. Makanya kamu banyak dapat kesulitan, ujian kayak gini kayaknya memang dari karma buruk kamu dulu. Entah apa yang pernah kamu lakukan ya. Yang namanya manusia kan pasti punya kesalahan ya. Ya kamu nggak usah tulis di komen kalau kamu malu. Pasti ya, namanya diri sendiri kan pernah punya kesalahan ya. Bisa aja amit-amit pernah mencuri atau menggelapkan uang, atau dimana pernah punya hutang tapi nggak bayar, atau dimana pernah ngambil pensil temen ya. Itu emang bukan karma buruk, itu karma buruk ya. Itu kan perbuatan jahat. Atau misalnya kamu ngomongin orang padahal orangnya nggak seperti itu, padahal orangnya baik tapi kamu omongin jelek. Atau misalnya di sini kamu pernah ghosting anak orang lain, ngerjain anak orang lain ya, PHP-in anak orang lain. Dalam soal cinta juga bisa. Makanya kenapa di sini karma buruk kamu lagi berbuah ya. Nggak usah takut, berarti di sini udah saatnya kamu paham dengan yang namanya karma dan banyak berbuat baik. Oke, itu aja untuk kamu Gemini. Tanamkan kebaikan selalu ya. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.